Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Randa Erni MPD selaku dosen pembahas. Yang terhormat, Ibu Dr. Randa Nelly Astuti MPD selaku dosen pembimbing 1. Dan yang terhormat, Ibu Siska Mega Diana SPD MPD selaku dosen pembimbing 2. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Farisa Nuraini, mahasiswi PGSD 2019, akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Hubungan Gaya Belajar dan Keaktifan Belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat. Bab 1 Latar Belakang. Hasil belajar merupakan salah satu aspek terpenting dalam dunia pendidikan. Namun, hal ini justru menjadi pokok permasalahan bagi pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi problematika tersebut adalah dengan terus berusaha menciptakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia melalui penetapan kriteria kemampuan peserta didik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Permendikbud nomor 20 tahun 2016 pasal 1 ayat 1 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai acuan utama mengembangkan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diartikan bahwa pendidikan di Indonesia mengharapkan peserta didik memperoleh hasil belajar yang bermutu, yaitu berupa kemampuan yang sesuai dengan ketentuan standar kompetensi lulusan, sehingga terjadi standarisasi proses dan hasil belajar sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan di sekolah dasar di Indonesia saat ini menggunakan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik menurut Ananda dan Abdillah pada tahun 2018 halaman 196 adalah salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk menghubungkan beberapa mata pelajaran sehingga mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna dan berkesan bagi peserta didik. Pembelajaran tematik diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna sehingga mampu mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik secara utuh, sehingga peserta didik mendapatkan hasil belajar yang optimal. Pembelajaran dapat dikatakan berhasil salah satunya jika peserta didik memperoleh hasil belajar yang baik, yaitu memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Susanto pada tahun 2013 halaman 5 mengartikan hasil belajar sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri peserta didik yang berupa ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dari hasil belajar. Hasil belajar yang diperoleh peserta didik tidak selalu mendapat hasil yang memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Mukaromah pada tahun 2019 yang dikutip dari kompas.com artikel dengan judul Skor Hasil Belajar Indonesia di bawah Malaysia dan Brunei Darussalam, menyatakan bahwa peringkat hasil belajar peserta didik di Indonesia masih tertinggal. Secara umum, Indonesia memiliki skor yang lebih rendah daripada rata-rata skor untuk membaca, matematika, dan sains. Kategori tersebut lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Brunei Darussalam dan Malaysia. Kenyataannya, dalam proses pembelajaran tidak sedikit peserta didik yang memperoleh hasil belajar yang masih tergolong rendah. Hasil belajar yang rendah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pratiwi dan kawan-kawan pada tahun 2019 halaman 2 menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar pada setiap peserta didik, yaitu faktor eksternal yang terdiri dari lingkungan, alam dan sosial, dan instrumental yaitu kurikulum atau bahan pelajaran, pendidik, sarana dan prasarana, administrasi atau manajemen. Sedangkan faktor internal terdiri dari aspek fisiologi, yaitu kondisi fisik dan kondisi panca indera, dan aspek psikologi, yaitu bakat, minat, kecerdasan, motivasi, gaya belajar, konsentrasi belajar, dan kemampuan kognitif. Berdasarkan penjelasan di atas, salah satu faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik adalah gaya belajar. Menurut Gunawan dalam Gufron, pada tahun 2014 halaman 11, gaya belajar adalah cara-cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi. Keberagaman gaya belajar pada setiap peserta didik disesuaikan dengan karakteristik, ketertarikan, kebiasaan, dan minatnya masing-masing. Antara peserta didik yang satu dengan lainnya memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Penjelasan lebih lanjut oleh De Porter dan Hernacki dalam Didaktik dan kawan-kawan pada tahun 2017 halaman 103 adalah gaya belajar manusia secara umum dibedakan menjadi 3 kelompok.
yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan melihat, mengamati, memandang, dan sejenisnya. Gaya belajar auditori adalah gaya belajar dengan mendengarkan. Individu dengan gaya belajar ini lebih dominan dalam menggunakan indera pendengarannya untuk melakukan kegiatan belajar. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar bagaimana bergerak, bekerja, dan menyentuh. Intinya adalah belajar dengan mengutamakan indera perasa dan gerak fisik. Gaya belajar yang berbeda-beda pada setiap peserta didik ini penting untuk diketahui oleh pendidik. Ketika pendidik mampu mengenali serta memahami gaya belajar peserta didik, maka pendidik akan lebih mudah dalam mengarahkan kegiatan belajar yang tepat sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Seperti yang dikemukakan oleh Wibowo dan kawan-kawan pada tahun 2019 halaman 4 bahwa pembelajaran akan terasa lebih menyenangkan dan peserta didik aktif dalam proses pembelajaran karena peserta didik merasa dapat belajar sesuai dengan gaya belajar yang dimilikinya. Selain gaya belajar peserta didik, terdapat faktor lain yang mengaruhi hasil belajar peserta didik, yaitu keaktifan belajar. Prasetyo dan Abdu pada tahun 2021 halaman 1718 memaknai keaktifan belajar sebagai usaha siswa dalam mengembangkan potensi diri melalui serangkaian proses kegiatan belajar, baik pembelajaran secara langsung maupun pelajaran tidak langsung, sehingga dapat mencapai tujuan belajar. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Tegah dan kawan-kawan pada tahun 2019 halaman 166 yang mengungkapkan bahwa keaktifan dalam pembelajaran sangatlah penting agar terciptanya situasi kelas yang kondusif. Semakin aktif peserta didik dalam proses pembelajaran, semakin bagus pula hasil belajar yang diperoleh. Peranan gaya belajar dijelaskan oleh Nichols dalam Hasanah 2021 halaman 9, yakni salah satu di antaranya adalah membuat peserta didik menjadi lebih berperan aktif. Gaya belajar dan keaktifan belajar peserta didik merupakan salah satu faktor penyebab belajar yang memperoleh peserta didik menjadi kurang optimal. Gaya belajar yang tidak tepat mengakibatkan kurangnya keaktifan belajar peserta didik. Berdasarkan hasil observasi dan studi dokumentasi yang dilakukan penulis pada bulan Oktober tahun 2022 di SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat, terdapat beberapa permasalahan saat pembelajaran di kelas, yaitu 1. Pendidik belum memahami gaya belajar dari masing-masing peserta didik. 2. Peserta didik belum menggunakan gaya belajar yang tepat dan sesuai dengan dirinya. 3. Peserta didik cenderung pasif dalam kegiatan pembelajaran, misalnya saat peserta didik diminta untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dari pendidik. 4. Rendahnya partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan diskusi kelompok. Beberapa permasalahan yang ditemukan di atas tampak selaras dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat yang masih rendah. Dapat dilihat pada data PTS ganjil peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat berikut ini. Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat dilihat data bahwa terdapat nilai peserta didik yang masih di bawah kriteria tuntasan minimal yang telah ditetapkan oleh sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah memiliki rata-rata di bawah nilai KKM. Sehubungan dengan pernyataan yang telah penulis uraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa gaya belajar dan keaktifan belajar memiliki keterkaitan terhadap hasil belajar peserta didik, namun masih memerlukan pembuktian secara ilmiah. Hal ini yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Hubungan Gaya Belajar dan Keaktifan Belajar dengan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat. Identifikasi masalah. 1. Rendahnya hasil belajar tematik peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat. 2. Pendidik belum memahami masing-masing gaya belajar dari peserta didik. 3. Peserta didik belum menggunakan gaya belajar yang tepat dan sesuai dengan dirinya. 4. Peserta didik cenderung pasif dalam kegiatan pembelajaran, terutama saat peserta didik diminta untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dari pendidik. 5. Rendahnya partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan diskusi kelompok. Batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu X1 gaya belajar, X2 keaktifan belajar, dan Y hasil belajar tematik peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat. Rumusan masalah. 1.
1. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo Kecamatan Metro Barat? 2. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara keaktifan belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo Kecamatan Metro Barat? 3. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya belajar dan keaktifan belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo Kecamatan Metro Barat? 4. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya belajar dan keaktifan belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo Kecamatan Metro Barat? Tujuan penelitian. 1. Mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara gaya belajar dan hasil belajar peserta didik kelas 3 SD Negeri Sudirohusodo Kecamatan Metro Barat. 2. Mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara keaktifan belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo Kecamatan Metro Barat. 3. Mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara gaya belajar dan keaktifan belajar peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo Kecamatan Metro Barat. 4. Mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara gaya belajar dan keaktifan belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo Kecamatan Metro Barat. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 1. Peserta didik, 2. Pendidik, 3. Kepala sekolah, 4. Peneliti. Ruang lingkup penelitian. 1. Jenis penelitian ini adalah ekspos faktor korelasi. 2. Subjek penelitian adalah seluruh peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo Kecamatan Metro Barat. 3. Objek penelitian adalah gaya belajar dan keaktifan belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo Kecamatan Metro Barat. 4. Tempat penelitian adalah SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo Kecamatan Metro Barat, dan waktu penelitian adalah penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Bab 2. Tinjauan pustaka. Belajar. Belajar merupakan suatu proses yang dialami oleh seseorang dari berbagai interaksi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga diperoleh pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan baru dalam diri seseorang. Susanto pada tahun 2013 mengemukakan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dilakukan individu secara sadar dan sengaja, sehingga diperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan perilaku yang positif dalam berpikir, merasa, maupun bertindak. Pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan dengan menggunakan tema. Ananda dan Abdillah pada tahun 2018, halaman 196, menjelaskan bahwa pembelajaran tematik adalah salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk menghubungkan beberapa mata pelajaran menggunakan tema, sehingga mampu menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna dan berkesan bagi peserta didik. Hasil belajar. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, peserta didik akan memperoleh pengalaman baru serta kemampuan, baik itu pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang disebut dengan hasil belajar. Menurut Sinar, hasil belajar merupakan salah satu hasil yang diperoleh sudah peserta didik menyelesaikan kegiatan belajar dari beberapa mata pelajaran dan dibuktikan dengan hasil tes yang berupa nilai pada belajar. Searah dengan penjelasan di atas, Susanto pada tahun 2013 juga mengartikan hasil belajar sebagai suatu perubahan yang terjadi dalam diri peserta didik yang berupa ranah kognitif, afektif, psikomotor dari hasil kegiatan belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut Pratiwi dan kawan-kawan, pada tahun 2019, halaman 2, terdapat 2 faktor yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar pada peserta didik, yaitu 1 faktor eksternal yang terdiri dari lingkungan alam dan sosial, dan instrumental, yaitu kurikulum, bahan pelajaran, pendidik, sarana dan prasarana, administrasi atau manajemen. 2 faktor internal yang terdiri dari aspek fisiologi, yaitu kondisi fisik dan kondisi panca indera, dan aspek psikologi, yaitu bakat, minat, kecerdasan, motivasi, gaya belajar, konsentrasi belajar, dan kemampuan kognitif. Gaya belajar. Gaya belajar merupakan cara yang paling efektif bagi seseorang dalam melakukan kegiatan belajar sehingga dengan mudah dapat menerima suatu materi pembelajaran. Menurut De Porter dan Hernecki dalam Rahmawati dan Daryanto pada tahun 2015 halaman 17, gaya belajar adalah kombinasi dari cara seseorang dalam menyerap informasi, kemudian mengatur informasi dan mengolah informasi tersebut menjadi bermakna. Seberapa dengan penjelasan di atas, Eric Johnson dalam Hasanah pada tahun 2021 mendefinisikan gaya belajar sebagai cara yang paling disukai seseorang dalam memikirkan, mengolah, dan memahami suatu informasi sehingga mudah diterima. Macam-macam gaya belajar, menurut De Porter dan Hernecki dalam Brain
dan kawan-kawan pada tahun 2017 halaman 103 mengelompokkan gaya belajar berdasarkan modalitas atau cara menyerap informasi menjadi tiga, yaitu satu, gaya belajar visual, yaitu gaya belajar dengan melihat, mengamati, memandang, dan sejenisnya. Dua, gaya belajar auditori, yaitu gaya belajar dengan mendengarkan. Individu dengan gaya belajar ini lebih dominan dengan menggunakan indera pendengarannya untuk melakukan kegiatan belajar. Tiga, gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar dengan bergerak, bekerja, dan menyentuh. Intinya dengan menggunakan indera perasa dan gerak fisik. Indikator gaya belajar. Indikator gaya belajar ini ditemukan oleh De Porter dan Herneke dalam Magdalena dan Afifah pada tahun 2020, halaman 3-4, yaitu sebagai berikut. Satu, indikator siswa dengan gaya belajar visual, yaitu berbicara dengan cepat, biasanya tidak terganggu oleh keributan, mengingat apa yang dilihat daripada yang diingat, lebih suka membaca daripada dibacakan, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal, kecuali jika ditulis dan seringkali meminta bantuan untuk mengulanginya. Dua, indikator siswa dengan gaya belajar auditorial, yaitu mudah terganggu oleh keributan, senang membaca dengan keras dan mendengarkan, merasa kesulitan untuk menulis, tapi hebat dalam bercerita, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada apa yang dilihat, suka berbicara dan berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu panjang lebar, belajar dengan cara mendengarkan menggerakkan bibir, bersuara, membaca. Tiga, indikator siswa dengan gaya belajar kinestetik. Satu, berbicara dengan perlahan, kemudian menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai petunjuk saat membaca, tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama, dan selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Keaktifan belajar. Keterlibatan aktif peserta didik secara fisik maupun mental dalam belajar menjadi salah satu faktor penting dalam pembelajaran yang dikenal dengan keaktifan belajar. Menurut Sardiman dalam Sinar pada tahun 2018 halaman 13, keaktifan belajar adalah kegiatan fisik maupun mental yang yaitu berbuat dan berpikir sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sesuai pendapat sebelumnya, Prasetyo dan Abdu juga memaknai keaktifan belajar sebagai usaha siswa dalam mengembangkan potensi diri melalui serangkaian proses kegiatan belajar, baik pembelajaran secara langsung maupun pembelajaran tidak langsung, sehingga dapat mencapai tujuan belajar. Indikator keaktifan belajar ini penulis mengambil indikator dari Sujana dalam Wahyu Ningsih pada tahun 2020 halaman 51, yaitu sebagai berikut. Satu, turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya. Dua, terlibat dalam pemecahan masalah. Tiga, bertanya kepada siswa lain atau guru apabila tidak memahami persoalan yang dihadapinya. Empat, berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Lima, melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru. Penelitian relevan. Satu, penelitian oleh Devita Imorato Mufida Rohmi pada tahun 2017 dengan judul Hubungan Gaya Belajar dan Keaktifan Siswa dengan hasil belajar IPS kelas 5 SD Gugus Gajah Mada, Kecamatan Giri Wuryo, Kabupaten Wonogiri. Dua, Zahratul Adami, M. Husin Afan, dan Hajidin pada tahun 2017 dengan penelitiannya yang berjudul Hubungan Antara Gaya Belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 29 Banda Aceh. Tiga, Imade Tegeh, Niluh Aresti Pratiwi, dan Alexander Hamonangan Simamora pada tahun 2019 dengan penelitiannya yang berjudul Hubungan Antara Motivasi Belajar dan Keaktifan Belajar dengan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Gugus Kecamatan Buleleng. 4. Yuris Setiawati dan Arini Estiastuti pada tahun 2017 dengan penelitiannya yang berjudul Hubungan Kemandirian dan Keaktifan Belajar dengan hasil belajar PKN kelas 5 SD Negeri Gugus Budi Utomo Kota Semarang. Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diliti, sehingga perlu dijelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah gaya belajar dan keaktifan belajar, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar. Paradigma penelitian adalah sebagai berikut. Hipotesis penelitian. 1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya belajar dan hasil belajar peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Meter Barat. 2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara keaktifan belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Meter Barat. 3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya belajar dan keaktifan belajar peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Meter Barat. 4. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya belajar dan keaktifan belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat.
Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode ex post facto korelasi. Setting penelitian, tempat penelitian yaitu di SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat. Waktu penelitian yaitu semester genap tahun ajaran 2022-2023. Subjek penelitian adalah seluruh peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berjumlah 78 peserta didik. Prosedur penelitian: 1. Melakukan penelitian pendahuluan, 2. Memilih subjek penelitian, 3. Menyusun kisi-kisi dan instrumen pengumpul data yaitu angket, 4. Menguji coba instrumen pada subjek uji coba instrumen, 5. Menganalisis data hasil uji instrumen yang valid dan reliable, 6. Melaksanakan penelitian dengan membagikan instrumen angket, 7. Menghitung data yang diperoleh, 8. Menginterpretasi hasil penghitungan data yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat, yang berjumlah 78 orang peserta didik dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian, sampel penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan sampel jenuh, yaitu pengambilan anggota sampel yang diambil dari semua populasi. Jadi, pada penelitian ini, sampel yang diambil adalah seluruh peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berjumlah sebanyak 78 orang peserta didik sebagai sampel penelitian. Variabel penelitian, variabel bebasnya ada gaya belajar sebagai X1 dan keaktifan belajar sebagai X2. Variabel terikat adalah hasil belajar peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat, Y. Definisi konseptual. Yang pertama, ada gaya belajar adalah cara yang paling disukai seorang dalam belajar sehingga memudahkan dalam proses penyerapan, pengolahan, dan pemahaman terhadap suatu informasi yang diterima. Keaktifan belajar adalah usaha yang dilakukan peserta didik untuk ikut serta dalam terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, baik itu secara fisik maupun mental. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang diperoleh peserta didik setelah menyelesaikan kegiatan belajarnya. Hasil belajar dapat berupa kemampuan kognitif, afektif, maupun psikomotor. Metodologi penelitian, yaitu definisi operasional adalah gaya belajar. Gaya belajar peserta didik tentunya berbeda-beda dikarenakan perbedaan individual dalam diri peserta didik. Gaya belajar yang tepat dapat mempermudah peserta didik dalam menerima suatu materi pembelajaran. Penulis akan menggunakan indikator gaya belajar menurut Departer dan Hernaki dalam Magdalena dan Afifah pada tahun 2020 halaman 3-4 untuk membuat angket. Kemudian, keaktifan belajar, yaitu dalam proses pembelajaran, keaktifan ini sangat penting dan diperlukan agar pembelajaran menjadi optimal. Penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis akan menggunakan indikator keaktifan belajar menurut Sujana dalam Wahyu Ningsih pada tahun 2020 halaman 51. Hasil belajar yang digunakan penelitian ini adalah hasil belajar tematik untuk mengetahui hubungan dengan gaya belajar dan keaktifan belajar peserta didik. Teknik pengumpulan data ada observasi, kuesioner atau angket, kemudian ada studi dokumentasi. Uji prasyarat instrumen terdiri dari uji validitas instrumen yang menggunakan rumus korelasi produk moment oleh person dalam mencerna pada tahun 2017 halaman 57 dengan rumus sebagai berikut. Kemudian ada uji reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus korelasi Alpha-Cronbach yang dikemukakan oleh Kasmadi dan Sunairah pada tahun 2014 halaman 79 dengan rumus sebagai berikut. Kemudian pada teknik analisis data terdiri dari 1. Uji prasyarat analisis data yang terdiri dari uji normalitas yang menggunakan rumus C kuadrat seperti yang diungkapkan oleh Ridwan sebagai berikut. Kemudian ada uji linearitas dengan rumus utamanya adalah uji F yang dikemukakan oleh Ridwan pada tahun 2014 sebagai berikut. Kemudian pada teknik analisis data yaitu uji hipotesis, yaitu dengan menggunakan rumus korelasi produk moment oleh person dalam mencerna pada tahun 2017 sebagai berikut. Kemudian menggunakan rumus korelasi ganda yaitu multiple correlation yang dikemukakan oleh Sugiyono sebagai berikut. Kemudian uji hipotesis yang selanjutnya adalah menggunakan rumus untuk mencari besar kecilnya kontribusi variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y sebagai berikut. Kemudian dilakukan pengujian lanjutan untuk mencari kebermaknaan atau uji signifikansi hubungan variabel X1, X2 terhadap variabel Y
dengan uji signifikansi atau uji F oleh Munchausen sebagai berikut. Baiklah, sekian presentasi proposal penelitian yang telah saya paparkan. Selebihnya, saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pemaparan presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.